Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan kita di pagi ini, yang mana ini semua tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sebagai hamba Allah tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan ini begitu saja. Dan alhamdulillah, pada pagi ini kehidupan kita mulai dengan sholat para jamaah sekalian, yang mana di luar sana banyak kaum muslimin yang mengakui dirinya Islam, tapi ia tidak sholat, tidak bangun dari tidurnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaki kita ini melangkah ke masjid ini, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita semua, menyembah Allah, sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para pengikutnya, dan juga pada para istrinya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut Rasulullah sampai hari kiamat dengan baik. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda mau tanya, untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih banyak orang di luar sana yang lupa bahwasanya dirinya itu diutus di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Entah dunia yang merusak pikirannya, entah hawa nafsunya yang menggiringnya untuk melupakan itu semua. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua hafal ayatnya. Apa ayatnya? Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin maupun manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan beribadah kepadaku, ya'budun ay yuwahhidun, untuk bertauhid kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan dari beberapa ayat yang sangat banyak, penjelasan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Allah telah utus di setiap umat itu ada rasul. Apa isi wahyunya? Apa isi dakwahnya para rasul? Ani'budullah wajtanibut taghut. Isinya adalah sembahlah Allah semata dan jauhkan dirimu dari sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 36. Yang selanjutnya, ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin," dan tidaklah kami utus rasul-rasul sebelum kalian atau sebelummu wahai Muhammad, "illa nuhi ilaihi," kecuali kami wahyukan kepada dia, "annahu la ilaha illa ana fa'budun," bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah
yang pantas disembah melainkan ana, kata Allah, aku. Fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ya, ayat-ayat ini bisa kita lambangkan sebagai ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat yang mengajak kita semua hanya mengarahkan ibadah kita semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang jelas. Ini tasrih, penjelasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan isyarat-isyarat, bukan. Ini penjelasan langsung dari Allah, ya inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Jadi barang siapa yang ingin bahagia, barang siapa yang ingin makmur sejahtera hidupnya di atas muka bumi ini, selamat di dunia dan di akhirat, pegang erat-erat ayat-ayat ini para jamaah. Jangan sampai kita mencampuri ibadah kita arahkan sedikit maupun banyak dari ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, para ulama menjelaskan ya beberapa poin. Apa gunanya seseorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa bekasnya tauhid pada kehidupan seorang hamba? Kita setiap hari mengatakan tauhid, tauhid. Apa sih gunanya? Kenapa kok kita ini harus bertauhid? Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah saja? Kenapa tidak yang lain? Kenapa dan kenapa banyak pertanyaan yang berkaitan dengan tauhid? Ya, beberapa artikel yang ditulis oleh profesor-profesor dan para ulama, ya, beliau menjelaskan, ya, mereka menjelaskan bahwasanya tauhid itu memiliki kepentingan atau keutamaan dan punya faedah para jamaah sekalian. Kita semua mungkin sudah tahu bahwasanya kita ini hidup untuk bertauhid. Sekarang pertanyaannya, ada apa di balik tauhid? Kenapa kok sampai para ustaz, para duat dikirim ke pelosok-pelosok, ya dakwahnya itu dakwah tauhid? Kenapa? Kenapa kok yang lain aja dakwahnya? Kan tauhid ini bisa memecah belah umat kalau katanya. Orang yang dakwah tauhid, dakwahnya memecah belah umat katanya. Padahal dakwahnya itu dari yang begini dikerucutkan begini supaya jadi satu, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang mau disampaikan para jamaah sekalian bahwasanya tauhid itu, ya, dengan tauhid yahyal 'abd hayatan haqiqiyatan mala'uha ridha ar-rahman wal fawzu bil karamati wal in'am. Dengan tauhid seorang hamba akan benar-benar hidup yang kehidupannya penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan meraih, memenangkan kemuliaan, dia akan meraih nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting para jamaah sekalian. Hidup kita itu diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita penuh dengan ridha Allah, diberkahi sama Allah, kita bisa raih kemuliaan di atas muka bumi ini dan di akhirat kelak. Dan juga kita bisa meraih kenyamanan hidup di atas muka bumi ini. Kenapa? Dijelaskan bahwasanya biduni tauhid. Karena seseorang yang hidup tanpa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yahya hayatan bahimiyah atau bahimatil an'am. Hakikatnya mereka itu yang tidak bertauhid kepada Allah, hidupnya seperti hewan peliharaan jamaah. Kita lihat orang-orang yang hidupnya luntang-lantung tidak jelas. Ditanya siapa Tuhannya, tidak ada Tuhannya. Tuhan kita ya kita diri sendiri, kata dia. Ya, orang-orang ateis yang tidak beragama, hampa dadanya jamaah. Mau ngapain hidup? Untuk apa hidup? Kita hidup punya tujuan. Tabiat manusia, tabiat seseorang, fitrah sama Allah kita diciptakan ini, seorang hamba yang punya Tuhan. Jadi darah kita yang mengalir ini para jamaah, daging ini, jiwa kita ini, mau atau kita tidak mau,
Dia sudah menentukan sendiri bahwasanya kita ini hamba punya Tuhan. Makanya antum lihat, banyak orang-orang yang ngaku menjadi Tuhan ada pengikutnya. Iya atau enggak? Entah Tuhannya dari patung, entah Tuhannya itu api, entah Tuhannya matahari, entah menuhankan, ada yang menuhankan wanita, ada yang menuhankan harta. Intinya punya Tuhan. Karena ya itu manusia. Manusia itu sama Allah diciptakan, tabiatnya butuh sama yang namanya pencipta. Jadi kalau sudah seorang manusia tidak mau kembali ke penciptanya, hidupnya seperti binatang. Binatang tahu tidak tujuan hidupnya apa? Tidak ada. Melek mata, cari makan, ya, digauli yang betinanya, habis itu tidur lagi, bangun lagi, makan lagi, minum, begitu lagi, tidur lagi, keliling-keliling, jogging-jogging sedikit mungkin, ya, olahraga, habis itu capek, duduk. Apa bedanya kita sama para binatang, para jamaah, kalau kita tidak bertauhid kepada Allah? Kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh doa tidak mau, sholat pun bolong-bolong, zikir tidak. Mau ngapain hidup di dunia ini? Apa tujuannya? Terus apa bedanya sama binatang? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan ini semua dalam surat Al-Furqan ayat 44. Inhum illa kal an'am. Tidaklah mereka, sesungguhnya mereka itu, tidaklah mereka melainkan sama seperti hewan. Balhum adall, bahkan mereka lebih tersesat daripada para hewan. Hewan itu masih tahu para jamaah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah pernah mempermisalkan tawakal seperti apa? Burung. Lu annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitana. Ya, bermisalkan sama burung, tawakal, keluar rumah perutnya kosong, pulang perutnya penuh, seperti itu burung. Ya, dan kita semua tahu jamaah. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, ya, hatta al-hitan fil bahr wan namlatu fi juhriha yastaghfir limuallimin nas al-khair. Sampai ikan-ikan di lautan dan juga semut yang ada di lubangnya, dia itu memintakan ampun kepada Allah untuk para pengajar kebaikan kepada manusia. Berarti mereka itu tahu. Hewan-hewan ini tahu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita yang manusia siang malam sama Allah dikasih nikmat. Dari kecil kita lahir dari perut ibu kita, habis lahir hitungan detik para jamaah, keluar dari perutnya ibu, seolah-olah ada yang ngajarin. Begini loh caranya menyusu sama ibu. Ada yang ngajarin dah? Oh ada Ustaz, susternya ngajarin. Tidak mungkin. Mana ada anak bayi ngerti sama bahasanya suster? Lihat aja tidak bisa, dengar pun tidak, baru lahir. Ditempel ke ibunya langsung dia menyusui. Ada yang ngasih tahu kah? Caranya itu kalau menyusu disedot, ada yang ngasih tahu? Kok bisa tahu? Siapa yang kasih? Siapa yang ajarkan? Siapa yang bikin seperti itu? Siapa jemaah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita minta sama Allah, sama Allah dikasih. Orang tua kita yang mungkin tadinya kurang mampu, atas kehadiran kita lahir di atas muka bumi ini, ditambah rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat untung lebih besar. Kenapa? Anaknya sudah lahir. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah, kami beli kalian rezeki dan anak-anak kalian kami yang beli rezeki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecil dididik sama orang tuanya, dibesarkan ya, sampai bisa sekolah. Sudah sekolah, tambah pinter, sudah bisa ya, bisa ngomong, ada yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, kuliah sekarang,
kuliah, pintar, kerja, sekarang banyak uangnya. Ini semua nih nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia yang mungkin tidak pernah dia minta, jamaah. Sama Allah dikasih. Sudah pintar, sudah bisa cari uang sendiri, sudah punya anak, punya istri, lupa sama Allah. Terus dia bilang Allah itu tidak adil karena ada kekurangan harta yang dia terima. Dia sakit hati, dia ngomong seperti itu. Tidak sholat, ya. Menggantungkan tawakalnya kepada selain Allah, pakai jimat-jimat digantung di lehernya. Ini yang menyembuhkan penyakit. Gimana jamaah? Ini kok bisa menyembuhkan penyakit? Gimana caranya? Yang bikin itu manusia. Gimana menyembuhkan penyakit? Ini caranya setan para jamaah, ya. Mau menjerat kita semua ini ke neraka, ya seperti ini caranya. Pola pikir orang dirusak pelan-pelan, dibuat lalai, dibuat lupa sama penciptanya, akhirnya hancur semuanya. Dijelaskan bahwasanya seperti binatang, yaitu yang tidak memiliki akal. Maka kita tidak boleh berdekat-dekat dan berharap dari mereka. Mereka yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu hakikatnya lebih sesat daripada binatang. Karena dijelaskan hewan itu mengetahui dan mematuhi pemiliknya. Antum punya kambing, ya, atau antum punya unta, atau antum punya sapi, ya, dari kecil dirawat sama antum, sapi itu tahu antum itu pemiliknya. Disuruh masuk ke kandangnya, ya masuk ke kandangnya. Disuruh bangun, dibuka kandangnya, dia keluar. Taat sama pemiliknya. Kucingkah, anjingkah yang dipiara sama orang-orang buat jaga pertaniannya, tahu sama pemiliknya. Anjing itu para jamaah, pernah salah satu orang ulama yang mau dijadikan santapannya anjing. Jadi dimasukin penjara, ini ada beberapa anjing dilaparin, dibuat lapar dulu. Besok dia mau dihukum, mau dikasih makan ke anjing itu. Kata si ulama ini, kasih anak waktu, anak mau kasih makan dulu anjingnya hari ini. Besok silahkan buat lapar, suruh makan anak, enggak apa-apa. Kasih makan anjingnya sama ini. Sudah. Besoknya saat sudah waktu hukuman, anjingnya lapar, sudah ngamuk-ngamuk, anjingnya dideketin ke ulama ini para jamaah. Anjingnya tidak mau makan. Dia tahu ini orang yang ngasih anak makan kemarin. Allahu Akbar. Kita sama Allah dikasih makan setiap hari. Bahkan kadang kita tidak pernah minta sama Allah dikasih, tapi kita berpindah kepada yang lain. Yang sembuhkan penyakit itu, ya ini. Yang sembuhkan, yang bikin anak kaya, ya berkat bos ini, berkat ini dan itu. Subhanallah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun itu semua hanya wasilah, hanya jalur saja, hanya jembatan para jamaah sekalian. Poin yang kedua para jamaah sekalian, bahwasanya orang-orang yang kehilangan tauhid, dia layaknya seperti mayit, seperti orang mati, meskipun dilihat dia berjalan di atas muka bumi. Dan orang-orang yang bertauhid, yang benar-benar bertauhid, dialah orang-orang yang hidup secara hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122, "Aw man kana maitan fa ahyainahu." Ya, atau orang-orang yang dahulu mati dan kami hidupkan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan di sini bahwasanya dan kami hidupkan kembali itu bukan orang sudah mati terus sama Allah diutus lagi keluar dari kuburannya, bukan. Maksudnya mereka-mereka yang mati kami hidupkan mereka kembali dengan iman dan tauhid. Dan ini ditafsirkan oleh para
ulama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, istajibu lillah, ya, datang kepada seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga ke rasulnya. Idza da'akum, jika mereka memanggil kalian, kenapa? Lima yuhyikum, agar menghidupkan kalian. Hidup jemaah. Subhanallah, banyak orang di luar sana hidup tak bertauhid, hidupnya tidak jelas dan berantakan. Perhatikan jemaah, sebagaimana yang Anda ceritakan kemarin. Mereka-mereka yang setiap hari kerjaannya nongkrong-nongkrong, ketawa-ketawa, menghina syariat Islam, ya, memojokkan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, ya, benci sama yang namanya tauhid. Kita lihat yang ngejek-ngejek orang di TV, bercandanya pakai surga, pakai neraka. Sekarang surga sama neraka ini dibuat bahan bercanda jamaah. Kita tidak temui ini 4 tahun 5 tahun belakangan ini. Kita baru temui hal-hal ini baru-baru ini. Surga sama neraka dibilang, oh manusia itu bisa kebal, manusia itu bisa beradaptasi. Jadi tidak apa-apa, di neraka lama-lama bisa kok. Subhanallah. Ini orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hampa para jamaah dirinya. Ya. Jadi dengan mudah dia hina, dengan mudah dia jadikan bahan ketawa-ketawa. Ya. Subhanallah, tidak jauh setelah itu ketahuan. Ternyata orang homo. Kalau pakai obat-obatan terlarang, pakai suntikan narkoba lewat pantatnya. Apa ini tidak lebih sesat dari hewan jemaah seperti yang kita sebut barusan? Apa bukan ini bukti bahwasanya hatinya itu mati? Dia butuh suntikan itu untuk menghidupkan hatinya sementara. Nanti mati lagi, suntik lagi. Ini para jemaah, orang yang bermudah-mudahan dengan tauhid, bermudah-mudahan dengan akidah, bermudah-mudahan sama Islam, itu hasilnya dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih lihat ke kita semua, ini orang-orang seperti ini hakikatnya. Subhanallah. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kami berikan kepada orang-orang yang bertauhid itu cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, ya, berjalan layaknya sebuah lentera hidayah, ya, yaitu keimanan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga para jamaah sekalian, apa itu kepentingan atau manfaat dari tauhid? Disebutkan bahwasanya dengan tauhid seseorang akan aman, tentram hidupnya, ya, santai, nyaman hidupnya. Dia tinggal di negaranya dengan tenang. Meskipun mungkin negaranya sedang berkecamuk perang, tapi dia yakin ada Allah yang jaga. Dia pegang tuh sabda Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka. Ingat terus Allah, jaga Allah di hatimu, Allah akan menjagamu. Dia tahu itu. Makanya terus dia merasa nyaman, merasa tenang hidupnya. Kenapa? Ada Allah yang atur semuanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah akan jadikan mereka itu khalifah di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum, ya, orang-orang mereka yang dahulu itu menguasai di atas muka bumi ini, menjadi khalifah, penguasa di atas muka bumi ini. Wala yumakkinanna lahum
dinahumul ladzi irtadha lahum. Ya Allah akan tancapkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Ya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Apa syaratnya? Allah akan beri kekuasaan kepada mereka di atas muka bumi sebagaimana Allah beri kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan jadikan agama yang Allah ridhoi ini yang menancap di atas muka bumi ini, berkibar benderanya di atas muka bumi ini, ditakuti sama orang. Dan juga Allah akan tukar rasa takutnya dengan rasa aman, nyaman, tentram di atas muka bumi. Syaratnya satu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya menyembahku dan tidak menyekutukanku, kata Allah. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya jelas, langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Keimanan dengan apa? Kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka itu keamanan di atas muka bumi dan mereka itu diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya para jamaah, datang dari para sahabat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan juga dari Ibnu Abi Hatim. Saat ayat ini turun para jamaah sekalian, ini membuat berat para sahabat yang mendengar ayat ini. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang dapat keamanan dan mereka yang diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Mendengar ayat ini, sahabat itu merasa berat hatinya, sehingga mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fa'ina lam yadlim nafsahu. Di mana kita, siapa kita yang tidak pernah mendolimi dirinya? Ya, namanya kita manusia pernah berbuat zalim, pernah berbuat dosa ya. Karena kata para ulama termasuk dari kezaliman itu berbuat dosa, zalim sama diri sendiri namanya. Siapa dari kita yang tidak pernah berbuat zalim? Ya. Mereka ingin hidup diberi petunjuk sama Allah, ingin hidup di atas ketenangan, tapi syaratnya tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Ini kata para sahabat, sulit ini. Siapa dari kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Mungkin zalim sama orang tidak, tapi mendolimi diri sendiri bisa saja, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Dijelaskan sama Rasulullah, innahu laisa alladzi ta'nun. Ayat itu tidak sama seperti apa yang kalian maksud. Ya, bukan zalim itu maksudnya, kata Rasulullah SAW. Ya, alam tasma'u ma qala al-'abdus salih. Apakah kalian tidak pernah mendengar yang dikatakan oleh seorang hamba yang soleh? Ya bunayya la tusyrik billah. Luqman, seorang hamba yang soleh, mengatakan kepada anaknya, wahai ananda, jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguh syirik itu adalah apa? Kezaliman yang sangat besar. Maksudnya ayat itu tadi, yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman itu ini, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Mereka yang akan aman di atas muka bumi dan mereka yang akan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ketiga para jamaah, orang-orang bertauhid yang akan aman berada di atas muka bumi ini. Ya, Allah akan beri mereka kekuasaan di atas muka bumi. Allah akan tancapkan di mana mereka tinggal ya, kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tadi, ya abudunani la yusyrikuna bi syai'a. Beribadah kepadaku, sembah aku saja dan tidak menyekutukanku. Poin yang keempat para jemaah.
dengan tauhid, maka manusia akan bahagia dan tumaknina. Kita perhatikan para jamaah, orang di luar sana, Pak, kenapa Pak kok ikut asuransi Pak? Ya, bukankah ini bermasalah, kata para ustadz-ustadz dan para ulama, ya, asuransi dilarang dan lain sebagainya. Ya, lu iya, kalau ada asuransi nanti kalau saya sakit, siapa yang kasih uang? Siapa yang berobat? Nanti kalau saya mati, siapa yang kasih anak saya sama istri saya? Allahu Akbar. Pertanyaan yang dahsyat ini para jamaah. Selama ini dia kemana? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, kata Allah. Allah itu yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, sangat dahsyat para jamaah. Mana selama ini dia itu kemana? Pertanyaannya, siapa yang kasih rezeki? Subhanallah. Terus dia itu hidup di atas muka bumi ini selama ini, siapa yang kasih rezeki? Ini para jamaah, orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menggantungkan perkaranya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan gantungkan perkaranya ke bosnya mungkin yang kaya raya, dia akan gantungkan perkaranya kepada mertuanya mungkin yang dianggap bisa membantu, kepada kawan-kawannya yang kaya bisa bantu dia. Dia gantungkan hidupnya sama mereka-mereka ini semua. Makanya hidupnya tidak pernah tenang. Nanti kalau anak tidak dikasih gimana ya? Nanti kalau dia marah gimana ya? Makanya gara-gara itu semua mereka rela tidak sholat demi mengambil ridhonya kawan-kawannya, mengambil ridhonya bosnya, mengambil ridho orang-orang yang tidak pantas sama kita diambil ridhonya. Kenapa tidak sholat Jumat? Iya, sibuk tadi sama bos, disuruh begini disuruh begitu. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman para jamaah sekalian dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lihat ayat ini para jamaah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun wanita dan dia mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya, beramal soleh, beriman, beramal soleh, beramal soleh, beriman, beramal soleh. Pegang syaratnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya Allah, tapi kenapa anak kok ndak punya teman? Hayatan thayyibah. Ya Allah, anak mencoba untuk mengkhidbah, mau menikah ya Allah, tapi anak tidak pernah diterima, anak ditolak terus ya Allah. Hayatan thayyibah. Ya Allah, anak sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh. Hayatan thayyibah. Tidak bisa dibantah jamaah. Hayatan thayyibah. Ya, syaratnya beriman dan beramal soleh. Hayatan thayyibah. Meskipun mungkin dia tidak punya sebab untuk bahagia di atas muka bumi, tidak ada sebabnya. Hanya dia beriman, bertauhid kepada Allah dan beramal soleh. Itu cukup bagi dia menjadi sebab hayatan thayyibah. Allah yang bilang para jamaah, ya kita tidak bisa tawar. Kita tidak pernah bisa menawar ini semua. Mau kelihatan di mata kita itu hidupnya susah, mau dia itu setiap hari ya mau kecelakaan, mungkin tidak punya tangan, buntung tangannya, hayatan thayyibah. Titik, bisa dibantah lagi. Silahkan orang mau melihat hidupnya susah, silahkan. Intinya dia sama Allah di hatinya. Intinya ada di hati dia sama Allah yang tahu bahagia atau tidak. Kita hanya bisa melihat ayat ini, bahwasanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan ganjar mereka semua
dengan pahala-pahala, dengan sebaik-baik pahala atas apa yang sudah mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Subhanallah. Sudah sama Allah di atas muka bumi ini dihidupkan dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang thayyibah. Besok sama Allah dibalas lagi dengan sebaik-baik balasan atas apa yang sudah dikerjakan. Sebaliknya jemaah, ini ayat yang mau kita baca sekarang persis sebaliknya ayat yang barusan. Allah SWT berfirman dalam surat Thaha ayat 124, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang tidak mau, barang siapa yang enggan untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Subhanallah. Wallahi sempit jemaah. Kita lupa kita ini hamba Allah yang tidak bisa apa-apa jemaah. Allah kasih kita nikmat yang setiap detik nikmat itu kita rasakan, terus kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sombong di atas muka bumi ini. Ya, tidak ada waktu untuk mengingat Allah sama sekali dalam seharian kita. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, berat jemaah. Ya, kata dhanka ini diartikan sama para ulama, huruf dhad, nun sama kaf ini membuktikan itu sempit yang betul. Berat ini, sempit. Makanya kita tidak kaget lihat mereka-mereka itu minum obat-obatan, minum khamr, ya, bunuh diri, apalagi butuh hiburan-hiburan setiap hari. Kenapa? Ya persis seperti yang Allah firmankan ini. Hidupnya sempit. Butuh sama sesuatu yang bisa buat mereka itu berlapang dada, bisa bahagia. Padahal kita lihat ini setiap hari. Tapi ini semua seakan-akan ya tidak ada gunanya. Itu orang-orang itu mestinya sama kita dijadikan pelajaran semua jemaah. Wallahi sempit para jamaah. Kita lihat orang-orang kafir sana di negara kafir berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Mereka itu sudah coba semua yang namanya maksiat yang ada di atas muka bumi ini. Tapi mereka sadar maksiatnya itu tidak bisa buat mereka itu bahagia. Sampai akhirnya mereka temukan ternyata ini agama yang bisa bikin orang bahagia. Berbondong-bondong masuk Islam semua. Dari yang sudah tua renta sampai yang masih anak muda berbondong-bondong masuk Islam semua. Dahsyatnya lagi para jamaah sekalian, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kalau diingatkan dengan ayat Allah dia itu berontak. Jangan sok suci, jangan sok alim. Diingatkan ayat Allah, ya Allah ini bukan omongan anak, ini ayat Allah. Tak mau diterima sama dia. Allahu Akbar. Sudah hidupnya sama Allah ditekan di atas muka bumi ini.
gundah gulana setiap hari, pusing, kepikiran, semua sama dia dipikir sendiri. Kenapa? Dia tidak pernah zikir kalau pagi. Alhamdulillah kita zikir, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan pikulkan kepadaku perkara-perkaraku ya Allah meskipun cuma sekejap mata, jangan. Pikulkan kepada Allah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang tenang dadanya, lapang dadanya. Ada apa-apa, ya ada Allah. Dengan mudah bisa dijawab seperti itu. Tapi mereka tidak. Nanti begini, nanti begitu, gimana? Stres, sempit hidupnya. Betul kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tapi kita lihat mereka itu kok semuanya kaya raya. Ya, mobilnya banyak di rumahnya. Sempit hidupnya. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dibantah. Orang yang tidak mau ingat Allah jamaah, hidupnya sempit. Ya Allah, dia itu sama orang dipuji-puji di TV, terkenal suka keluar di TV. Ma'isyatan dhanka, sempit jamaah, tidak bisa ditawar. Allah yang ngomong jamaah, ini bukan manusia yang berbicara. Allah yang hidupkan kita di atas muka bumi, Allah yang ciptakan kita, Allah yang tahu gimana caranya manusia itu bahagia. Allah yang tahu gimana manusia itu bisa lapang dada, hidup di atas tekanan. Mengingat Allah, itu salah satu caranya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, hidupnya sempit. Mau dipuji-puji orang, mau dikaya raya, mau anaknya banyak, mau uangnya tidak habis-habis 7 turunan, hidupnya sempit. Titik, tidak bisa dibantah. Lebih parahnya lagi, itu di dunia jamaah hidupnya sempit. Dan urusannya tidak selesai di dunia. Lanjut nanti ke akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok dibangkitkan di hari kiamat buta jamaah. Kita yang pengen masuk surga di atas muka bumi, kita ingin besok di hari kiamat kita lihat surga dengan seluruh keindahannya, terus sama Allah dibangkitkan buta. Gimana? Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kok engkau membangkitkanku buta? Waqad kuntu basira, dulu ana bisa lihat, kata dia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna. Ya, dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Fanasita, tapi kamu pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, tidak mau cari tahu. Disuruh belajar tidak mau, disuruh datang pengajian pun tidak mau. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Sebagaimana kamu dulu meninggalkan itu semua, melupakan itu semua, hari ini kamu dilupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati masalah ini, masalah yang sangat besar para jamaah sekalian. Masalah yang tidak seharusnya seseorang tidak pegang ini baik-baik. Jangan dianggap mainan. Kapan kita mau ya bisa, kalau tidak mau ya sudahlah, tidak apa-apa, sekali-sekali. Tidak bisa jamaah. Ini semestinya masalah-masalah yang mendarah daging dalam jiwa kita semua. Dan yang lebih penting lagi para jamaah sekalian, hidup kita ini tidak selamanya di dunia. Ada orang-orang yang hidup di dunia ini ya, mendedikasikan hidupnya untuk dunia. Betul, dia minta kepada Allah, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya cuma dunia semua. Betul, dia minta angkat tangan berdoa, ya Allah, anak pengen anak yang sehat, pengen dikasih kesehatan di dalam tubuh anak, tidak ada penyakit, ya rezeki yang halal. Semua doanya dunia. Lupa sama akhirat. Salah satu kepentingan tauhid pada diri seseorang adalah seorang hamba itu akan mendapatkan kebaikan di dunia, sudah kita bahas tadi, tapi sekarang kebaikan di akhirat. Dan ini yang sebenarnya kita mau. Karena Rasulullah SAW bersabda,
uritul jannah, aku pernah dikasih lihat surga sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penghuni terbanyaknya adalah orang miskin. Miskin di mana? Di surga? Bukan, miskinnya di dunia. Susah hidupnya di dunia. Seret mungkin rezeki Allah di dunia buat mereka, tapi alhamdulillah mereka lolos dari ujian kemiskinan. Makanya paling banyak itu orang miskin masuk surga. Yang kaya kemana? Ujian Allah itu para jamaah sekalian tidak seterusnya tidak enak. Ujian Allah itu jangan kita pikir, waduh ini ujian buat ana, karena dia lagi ketimpa musibah. Ujian Allah itu enak ndak enak itu bisa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang miskin taat sama Allah. Ada beberapa orang anak kenal, kalau lagi kering kantongnya, sholat di masjid paling depan. Lagi ada masalah, lagi ada utang besar, dikejar-kejar sama orang dia belum bisa bayar, dia ke masjid paling depan, angkat tangan berdoa minta sama Allah. Tapi kalau dia lagi luas, kita tak temui dia di masjid. Berarti dia ke masjid ini urusannya dunia semua. Karena saat dunia datang, dia tidak ke masjid lagi. Orang yang bertauhid para jamaah sekalian, ia akan mementingkan urusan akhiratnya. Dia akan punya pemikiran ke depan, hidup ana ndak di sini aja, hidup ana nanti yang abadi di sana. Ya, sabar para jamaah sekalian, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, harta yang Allah berikan ke kita itu semua fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah SWT. Ini fitnah, ujian dan cobaan. Allah SWT berfirman, innal abrara lafi na'im, kata Allah SWT. Sungguh orang-orang yang baik di atas muka bumi ini besok isinya, hari-harinya hanya naim, kenikmatan saja, tidak ada tidak nikmatnya. Dan sesungguhnya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara pertama dan yang paling besar yang Allah perintahkan kepada kita agar kita ini selalu ingat. Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, kasih ingat, kasih peringatan bahwasanya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayatnya seperti itu kan. Disuruh ingatkan sama Allah Subhanahu wa taala karena peringatan itu baik untuk kaum mukminin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Seorang hamba ya sungguh sangat membutuhkan para jamaah sekalian yang namanya tauhid dalam hatinya. Tauhid yang akan membuat ia hatinya itu lapang dada. Tauhid yang akan membuat hatinya itu tidak hasad kepada orang lain. Tauhid yang membuat dirinya itu kaya meskipun miskin. Gimana anak miskin sedangkan anak hambanya maha kaya? Itu kata-kata keluar dari mulutnya orang yang bertauhid. Jadi dia tidak pernah takut untuk nutup tokonya, untuk sholat ke masjid. Tidak takut dia. Kenapa? Yang kasih rezeki anak Allah, yang nyuruh anak sholat Allah. Tidak ada kontradiksi di sini. Itu dahsyatnya orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit ada Allah yang sembuhkan. Kalaupun anda tidak sembuh, anda mati, sudah ajalnya, selesai urusan anda di dunia. Gampang, tidak gundah. Ya, optimis, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan dihasilkan dari kata tauhid jika menancap di hati seorang hamba. Tenang hidupnya, bahagia, lapang dada, tidak pernah takut. Cobaan menimpa berkali-kali, dia lalui begitu saja. Sangat mudah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya yang selalu berada di atas tauhid
dan mematikan kita semua para jamaah sekalian di atas agamanya, di atas tauhid dan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin para jamaah ada yang mau bertanya, tafadhol, kalau Anda bisa Anda jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Mungkin sedikit Ustaz, dan kita bersyukur dikasih Allah hidayah sehingga kita bisa beribadah, kita bisa bekerja pada pagi ini. Mungkin Ustaz, jam 3 pagi, jam 2 pagi, banyak saudara-saudara kita yang sudah di pasar, yang sudah berusaha mencari nafkah yang kadang dalam tubuhnya pun tinggal. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah kita bisa di sini. Itu hidayah yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin juga ada di antara kita saudara-saudara kita yang tidak sama seperti kita, yang mungkin belum mendapatkan hidayah. Yang sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan. Kita pun kadang baru dapat hidayah. Dan karena itu mungkin bagaimana caranya kita bisa membagi kebahagiaan kepada mereka. Karena surga itu luas. Mari kita ajak mereka, terutama saudara-saudara kita, baik-baik kita, baik kita, mengajak kepada mereka. Karena mungkin mereka belum tahu ilmunya, belum tahu. Sekali lagi saudara kita yang lain di luar sana kadang belum tahu ilmunya. Kita sudah tahu ilmunya. Bagaimana kita mengajak mereka dengan cara kebaikan? Sekali lagi bagaimana kita mengajak mereka mau dengan kita, dengan cara kita. Saya sudah mencoba dengan saudara-saudara saya. Ayo bang, bahkan saya kadang sedih. Ustaz, semoga abang saya, adik-adik saya hidayah, sama-sama sholat di masjid. Bahkan saya kadang suka dengan jemaah-jemaah yang saudara-saudaranya di masjid bersama, sehingga saya katakan, kamu orang-orang soleh, kalian keluarga soleh, saya ingin bergeser soleh. Tapi kadang sulit karena kita sekarang belum tahu ilmunya. Jadi bagaimana abang saya, kakak saya yang sering saya doakan mungkin belum dapat hidayah, mau bersama saya untuk sama-sama mencari ridha Allah, sama-sama ingin kenikmatan di surga. Jadi itu Ustaz. Subhanallah. Pertanyaan yang luar biasa ya. Ya, ini yang seharusnya dirasakan oleh setiap mukmin. Ya. Ini yang seharusnya ada di hati dan di jiwa seorang mukmin, ingin melihat saudaranya bersama berjalan menuju surga. Ya. Tugas kita dua, tidak ada yang ketiga. Tugas kita pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keluarga kita yang ingin atau kita harapkan dia mendapatkan hidayah. Jangan pernah ada kata saya sudah berdoa, saya sudah, jangan ada kata seperti itu. Doakan sampai mati. Doakan. Itu tugas kita. Yang kedua, sampaikan ilmu yang kita pelajari, disampaikan pelan-pelan dengan 1000 cara. Kasih hadiah, ajak ke masjid 1 kali saja, Anda kasih hadiah, kita ajak terus. Dulu para jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan hanya tidak mau ke masjid, Rasulullah itu mau dibunuh jamaah, karena dia tidak tahu. Tapi di tempat lain saat peperangan berkecamuk, Rasulullah angkat tangan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi para jamaah, kita jangan pernah bosan untuk menyampaikan kebaikan kepada keluarga. Ya, anak, istri, saudara, mau kita dimusuhi, mau kita dibenci, tidak apa-apa, sampaikan. Wallahi, kita tidak pernah tahu kapan hidayah Allah turun ke dia. Syekh Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, salah satu guru besar di Masjid Nabawi, beliau pernah menjelaskan masalah hidayah ini.
Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak bisa memberi hidayah kepada siapa orang yang kalian cintai. Tak bisa. Tapi Allah yang kasih hidayah kepada siapa yang Allah mau. Dijelaskan sama Syekh, hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad sama hidayatul taufik, dua. Hidayatul irsyad ini dibutuhkan dari kita-kita ini. Kasih petunjuk, kasih tahu ke orang-orang itu yang ada di sekitar kita. Begini, kasih tahu, jelaskan apa yang kita bisa jelaskan. Ajak, kasih hadiah, kasih apapun itu, ajak sebisa kita. Hidayatul irsyad perlu. Yang kedua namanya hidayatul taufik, itu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya Syekh, dijelaskan sama beliau, kalau dua-duanya ini sudah turun kepada satu orang, selesai. Dia dapat hidayah. Tapi para jamaah, kalau yang turun dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah turun hidayatul taufik, tapi hidayatul irsyad belum pernah ada, belum dia dapat hidayah. Masalahnya kita tidak pernah tahu kapan nih orang-orang yang ada di luar sudah dapat hidayah taufik atau belum. Apakah kita bisa lihat? Tidak bisa lihat. Makanya kita melakukan namanya hidayatul irsyad. Kita lakukan yang namanya kasih petunjuk sama orang, ajak. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kasih peringatan, karena kasih peringatan itu mengingatkan sesama, bermanfaat bagi kaum yang beriman, bagi kaum mukminin. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Dan nasihat tidak bisa 1-2 kali, 3 kali, 5 kali, tidak bisa. Kita lihat Luqman yang disebut tadi, al-abdus soleh, kata Rasulullah SAW, hamba yang soleh. Siapa Luqman itu? Ada yang tahu di sini? No, Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, bukan. Dia itu hamba sahaya, budak, hitam, keriting rambutnya. Sana orang-orang di Afrika sana. Sama Allah disebut di dalam Al-Quran. Kenapa? Betapa dahsyatnya orang ini, para jamaah. Luqman, dia itu punya istri, punya anak, pelaku syirik semua. Luqman ini dikatakan hidup di zamannya Nabi Daud alaihissalam, dekat-dekat sama zamannya Nabi Daud. Anaknya sama istrinya pelaku kesyirikan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diingetin sama Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, pakai cara yang baik, sebutan yang paling halus memanggil anaknya. Padahal kalau dia mau pukul anaknya bisa, tapi dia tidak pukul anaknya. La tusyrik billah, jangan syirik. Katanya Imam Al-Baghawi kalau tidak salah dalam tafsirnya, wala yazalu yu'idhuhu atau ya'idhuhu, dan Luqman ini terus menasihati anaknya, la tusyrik billah, dengan waktu yang panjang, sampai anaknya berhenti berbuat syirik, sampai istrinya berhenti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh waktu, butuh nafas yang panjang untuk melakukan itu. Yang kita ajak bicara ini bukan robot. Yang kita ajak bicara punya darah, punya hati. Ada caranya kita ngomong. Belum tentu sama ini ngomongnya caranya sama itu sama. Kita sama Allah diperintahkan untuk berdoa dan sampaikan. Doanya terus-terusan, sampaikannya pun terus-terusan, bukan cuma 1-2 kali. Dan Allah kasih bukti. Kita lihat seorang Nabi Muhammad SAW. Kurang apa Nabi itu? Al-Quran semua ditancapkan di dirinya sama Allah SWT. Tidak ada ceritanya Nabi lupa sama salah satu ayat Al-Quran, tidak ada. Tancap di dirinya. Pamannya pun dirayu sama Nabi, tidak masuk Islam. Bukan tidak ke masjid, tidak masuk Islam. Wahai paman, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebut la ilaha illallah wahai paman, besok kalimat ini anak jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat satu. Kita mau saudara kita ke masjid, mau dengar kajian, mau begini, mau begitu, banyak yang kita mau. Rasulullah minta satu. Bilang, ya wahai paman, la ilaha illallah saja. Satu kalimat anda sampaikan besok di hadapan Allah untuk selamatkan kamu dari api neraka. Tidak mau pamannya bilang.
Bayangkan jamaah sampai mati seperti itu pamannya, terus sama Rasulullah digituin sampai akhirnya meninggal pamannya dalam keadaan kafir. Sedihnya seperti apa? Orang yang sama dia diharap selama ini, yang mungkin jadi pengganti bapaknya, tidak mau sebut la ilaha illallah. Rasulullah sedih, turun ayat langsung, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa kasih hidayah kepada siapa yang sesukamu, orang yang kamu mau, tidak bisa. Allah yang kasih hidayah. Jadi lagi-lagi angkat tangan kita para jamaah, kalau perlu sholat tahajud, doakan saudara-saudara kita itu, anak istri doakan semua, minta sama Allah dengan ikhlas supaya bisa diberi hidayah oleh Allah SWT. Mungkin itu yang bisa anda jawab. Wallahu ta'ala alam. Ada yang baca. Assalamualaikum. Apakah rasa khawatir yang kadang-kadang timbul di hati kita menandakan tauhid kita itu bermasalah? Khawatir itu pasti jemaah. Kita ini manusia. Rasulullah SAW sebelum perang Badar ada rasa takut di hatinya, ada rasa khawatir di hatinya. Makanya Rasulullah SAW angkat tangan. Allahumma anjis wa'adaka allati wa'adtani. Ya Allah, janjimu tolong ditepati ya Allah, kata Rasulullah. Janjimu ya Allah tolong ditepati. Allahumma in tuhlak hadhihi al-isabah lan tu'bad fil ardi ba'da al-yawm. Ya Allah, kalau ini 300 orang ini yang beriman kepadamu mati semua, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini ya Allah. Dahsyat para jamaah, perang Badar. Bukankah itu dari hasil kekhawatirannya Rasulullah SAW? Ya. Manusia itu khawatir tidak masalah. Yang salah dia itu khawatir, tapi sama dia dilempar kekhawatirannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah khawatir, tapi dia langsung angkat tangan minta sama Allah supaya tidak khawatir, supaya lapang dadanya, supaya diselamatkan sama Allah. Dan itulah semestinya kita dalam berbagai hal. Khawatir sama rezeki tidak apa-apa. Kita manusia memang kita butuh makan, tapi dibawa kemana nih pertanyaannya khawatirnya? Membuat kita lupa sama Allah, khawatir berlebihan sampai kita menghalalkan segala cara. Apa justru khawatirnya bikin kita kembali ke Allah? Ya, khawatir bisa membawa berkah, bisa membawa malapetaka. Jadi itu yang bisa anda jawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, bagaimana cara kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang nomor satu yang perlu kita tahu agar kita ini bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala, yang menambahkan iman seseorang, yang nomor satu paling penting, belajar ilmu agama ini jamaah. Kenali siapa Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu, pelajari itu nama-nama Allah, pelajari sifat-sifat Allah. Kalau kita mau cinta sama Allah, pelajari itu. Ana yakin siapapun orangnya, sedahsyat apa dia tidak cinta sama Allah, dia pelajari pelajaran asma wa sifat, ana yakin selesai belajar itu berpikir dia ke depan akan tergugah hatinya. Ya, masalahnya kita ini acuh tak acuh sama ilmu agama. Ya, belajar kalau ada waktu saja, itu pun ya pilih-pilih kajiannya. Cocok jalan, tidak cocok anak-anak lagi sakit, istri anak tidak enak badan, ya hawanya lagi dingin, padahal setiap hari dingin di sini, tapi hawanya lagi dingin. Itu kita gimana mau cinta sama Allah, tidak kenal sama Allah jemaah. Allah itu Tuhan alam semesta. Halas, itu saja yang ditahu kita. Yang ngasih rezeki siapa? Maha melihat, maha mendengar, Rahmanur Rahim. Setiap hari kita baca, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa ada apa di balik Maha Pengasih? Ada apa di balik Maha Penyayang? Pernahkah kita mengkaji itu semua? Kalau tidak pernah, gimana kita mau sayang sama Allah? Kita mau cinta sama Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya? Tidak bisa. Mustahil. Tak kenal maka tak sayang, kata orang. Lupa sama potongan kata itu. Ya. Kalau sama akhwat boleh kenalan enggak? Tak kenal maka tak sayang, kata dia.
Dipacarin tuh akhwatnya sama dia. Tapi sama Allah tidak. Aco tak aco. Padahal yang ngasih kita nikmat, yang bikin kita bisa tertawa jamaah. Tidak usah jauh-jauh mau makan, mau nikmat hidup, tidak usah, tertawa. Siapa yang buat kita ketawa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dipikir ketawa ini kita senyum itu kita bisa sendiri. Allah yang mengatakan, wa annahu huwa adhaka wa abka, kata Allah. Wa annahu, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yang buat orang itu ketawa dan yang bikin orang itu nangis itu Allah subhanahu wa ta'ala. Semua Allah yang bikin. Makanya orang kalau tidak kenal sama Allah, mustahil dia takut sama Allah, dia cinta sama Allah, beribadah dia serahkan ke Allah semua, mustahil. Dia harus pelajari siapa Tuhannya dan siapa Nabinya. Itu wajib bagi setiap muslim. Ini itu yang bisa dijawab para jamaah sekalian. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.